Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perubahan perilaku anak zaman dulu dan sekarang masuk ke dalam teori linear. Menurut teori ini, teori linear adalah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat dan mengarah pada tujuan tertentu. Artinya, gak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Anak adalah titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya untuk diasuh dan dibesarkan serta diberi kehidupan yang layak. Seorang anak memiliki perkembangan masing-masing tergantung dengan pola asuh orang tua dan juga lingkungannya. Perkembangan anak memanglah dapat dipengaruhi dari berbagai sisi, namun anak dapat memilih mau mengikuti jalan yang mana dan juga mayoritas perkembangan anak di wilayah tersebut. Perkembangan atau perubahan zaman juga dapat memengaruhi perkembangan anak dan tingkah laku anak. Zaman dahulu, anak-anak itu bermain dengan permainan tradisional dan bersenang-senang dengan teman sekampung. Namun, jika dilihat anak zaman sekarang, sudah banyak yang kecanduan dengan HP dan juga aktivitas sosmed. Jika dibandingkan dengan anak zaman dahulu, anak zaman sekarang akan kalah dengan pengetahuan sosialnya. Contohnya, jika kita memberi sebuah pertanyaan mengenai lagu-lagu kebangsaan, anak zaman sekarang akan banyak yang tidak tahu. Sedangkan jika kita memberikan pertanyaan mengenai lagu-lagu yang ada di sosial media, seperti di TikTok dan Instagram, mereka akan cepat mengetahui apa judul lagunya dan mereka akan tahu dengan lirik lagunya. Sebenarnya pengembangan zaman itu sangat baik bagi kehidupan di muka bumi ini. Namun jika masih ada anak-anak yang tidak mengetahui pengetahuan sosialnya, maka sesungguhnya negara tersebut belum siap menghadapi sebuah kemajuan zaman. Apa jadinya jika seorang generasi penerus bangsa tidak tahu dengan hal-hal kecil seperti lagu-lagu kebangsaan? Banyak juga anak-anak di bawah umur saat ini yang bermain game online tanpa mengenal waktu. Bahkan, seorang anak yang sudah kecanduan game online akan memiliki sifat yang kurang ramah kepada orang tuanya terutama. Dalam bermain game online, anak akan berfokus dengan permainan tersebut dan tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya dan tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Yang mereka tahu semuanya hanyalah mengenai game tersebut. Sekumpulan anak zaman sekarang jika sedang berkumpul, maka mereka akan bermain game dan tidak saling berbicara ataupun bercanda bersama. Beda halnya dengan tongkrongan anak zaman dulu yang dimana anak zaman dulu akan selalu mengobrol, mengulas aktivitasnya tadi pagi dan akan merancang aktivitasnya di esok hari, yang kemudian mereka melakukannya dengan bersama. Perubahan perilaku anak juga terjadi sangat parah dibandingkan anak zaman dulu, yang dimana anak zaman dulu yang belum mengenal HP itu masih menghargai kepada orang tua yang lebih tua. Namun sekarang terbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masa dahulu. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan sikapnya kepada orang tua yang lebih tua itu kurang baik, serta tutur kata yang diucapkan anak sungguh sudah tidak memiliki etika seorang anak-anak yang dimana ia harus berbicara sesuai dengan umurnya. Di sini peran orang tua terhadap perkembangan anaknya sangatlah besar, karena hanya menggunakan satu alat yang namanya HP, anak akan mengetahui segalanya di luar sana. Baik itu hal yang baik maupun itu hal yang buruk. Kemajuan zaman harus diiringi dengan kemajuan pola asuh orang tua kepada anaknya, supaya anak tidak mudah membawa arus perubahan zaman sangat cepat ini. Maka mari kita bersama-sama membimbing generasi-generasi penerus yang baik, supaya kedepannya negara kita ini memiliki pemimpin yang baik dari sifat, etika, tingkah laku, dan juga pemikiran yang jernih untuk memajukan bangsa ini. Banyak hal yang menjadi penyebab perubahan sosial yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Salah satunya adalah semakin berkembangnya teknologi di seluruh dunia, yang mau tidak mau negara kita Indonesia pun harus menerima perkembangan teknologi tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya pengguna telepon genggam atau biasa kita sebut handphone, yang sudah merupakan sebuah hal yang wajar jika semua orang mempunyai handphone. Hal itu juga didukung dengan semakin maraknya jenis platform sosial media dan game online. Semua itu tentu sangat mempengaruhi perilaku seorang anak yang akan cenderung lebih memilih menyendiri di rumah dan menikmati layanan yang tersedia pada handphone mereka, yang akan menyebabkan jiwa sosial mereka menurun. Dampak negatif
1. Anak menjadi pribadi tertutup. 2. Gangguan tidur. 3. Suka menyendiri. 4. Perilaku kekerasan. 5. Pudarnya kreativitas. Dan 6. Ancaman cyberbullying.